Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana deh tindakan dia selanjutnya di dalam hubungan kalian ini. Apapun saat ini yang terjadi di dalam hubungan kalian ya, aku ingin tahu nanti kelanjutannya seperti apa. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian tuju ya, entah ini pasangan, mantan, atau PDKT-an kalian yang ngeghosting kalian atau apa, siapapun dia yang ingin kalian fokuskan, silakan kalian fokuskan, kemudian sebutkan namanya di dalam hati. Aku ingin tahu kelanjutan atau tindak lanjut dia dari hubungan ini mau digimanain. Oke, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya aja. No. Ini tadi banyak banget, aku akan ambil satu aja. Sampai dua ya. Satu lagi. No, satu aja, satu. Okay. Oh, the tower lagi keluarnya. Oke. Oke. Ada King of Sword reverse kartu pertamanya. Sorry, King of One ya. King of One reverse. Oke, kamu nampaknya berdealing dengan seseorang yang orangnya agak sombong ya. Agak picik, sombong, picik, angkuh ya. Bahkan di sini untuk bersama kamu itu kayaknya ngejalanin hubungan dengan dia ini gimana ya, kayak buang-buang waktu ya. Jadi kalian merasa kepribadian dari orang ini setiap waktunya hanya menghabiskan waktu kalian aja, dan setiap kalian menjalani hubungan dengan dia atau kalian hidup bersama dia ini membuat hidup kalian sulit ya. Bahkan hidup kalian itu kayaknya masam banget ya. Apa sih namanya tuh, banyak sekali masalah yang ngebuat kalian akhirnya lelah, capek, pokoknya menyulitkan banget deh, penuh dengan kesulitan ya. Hidup dengan dia ini penuh dengan kesulitan. Dan aku lihat juga dia ini punya perilaku yang suka mengendalikan atau manipulatif dan mencoba selalu mengendalikan kamu di setiap posisi dalam hidupmu ya. Dari segi aspek apapun itu dia pengen mengendalikan dirimu. Orang ini memang sombong ya, agresif, perilakunya terhadap kamu itu pokoknya nggak pernah melakukan perilaku yang baik. Dan aku lihat juga kayaknya kamu memang butuh melakukan suatu tindakan dalam hubungan ini untuk mengevaluasi sih ya kata-kata yang pernah kamu ucapkan, karena bisa jadi juga kamu pernah menjadi agresor itu kayak ini loh apa sih namanya itu, pemicu sehingga dia bersikap seperti ini bisa, atau justru malah lebih parah akhirnya memang orang ini sombong, tapi ketika kamu pernah mengatakan kalimat apa atau kamu bersikap
dengan kata-kata yang seolah-olah kamu tidak mengharapkan mereka, akhirnya mereka sakit hati, akhirnya dia bertindak lebih dari kata sombong, akhirnya pergi meninggalkan kamu begitu saja, atau dia akhirnya melakukan balas dendam yang lebih sakit kepadamu atau apa gitu ya. Jadi cobalah hati-hati ya, dan coba evaluasi lagi kamu pernah ngomong apa sama dia sehingga dia berperilaku seperti ini. Dalam keadaan kamu sekarang aku nggak tahu, entah kalian sudah berpisah, entah kalian ini di KDRT atau apa sama dia, tapi mungkin itu salah satunya ada kalimat dari kalian ya yang pernah terucap dan ini menyakiti hati dia, akhirnya memicu keadaan sekarang seperti itu ya. Jadi coba perhatikan reaksi mereka dan cobalah untuk hati-hati ya kalau ada kata-kata kamu yang menyinggung mereka. Dan aku lihat memang kamu bisa dibilang kamu terlalu suka sama dia ya. Jadi kamu kayak selalu mengikuti keinginan dari dia, walaupun di sini kamu tahu bahwa dia ini orangnya manipulatif, bahwa dia ini orangnya ingin mendominasi kamu tetap ngikutin mau dia, karena aku lihat di sini kamu pun suka sama dia ya. Jadi kamu gampang banget dikendalikan secara manipulatif sama dia. Dan kenyataannya kamu sangat-sangat dikendalikan sama dia ya. Dan ini sangat mengganggu kamu sebenarnya ya. Tapi ketika kamu mulai ketergantungan ya, ketergantungan, dia merasa terganggu oleh kamu. Akhirnya di sini dia kayak ngasih jarak ya ke kamu. Dan aku lihat di sini memang seharusnya kamu harus mengambil solusi atas tindakan yang tegas ya dalam dirimu sendiri, karena di sini nggak ada yang bisa menolongmu kecuali Tuhan dan kamu sendiri ya. Karena di sini kalau manipulatif harus dari kamunya dulu mau untuk pergi dari situasi ini kayak gitu ya. Kemudian ada justice di sini, ada sesuatu yang terungkap. Jadi orang ini itu sudah ketahuan ya bahwa dia berbohong, bahwa dia berselingkuh. Akibatnya jika dia telah berbohong dan selingkuh dalam hubungan ini, maka dia harus menghadapkan konsekuensi yang serius ya. Dan aku lihat di sini perselisihan pun terjadi ya di antara kamu dan dia. Apalagi di sini ada seseorang yang masih bertahan. Jadi bisa jadi orang ini yang berselingkuh udah ketahuan tapi dia masih bertahan dengan kamu. Dan perselisihan ini pun tetap ada, bahkan mungkin entah sampai kapan ya. Mungkin tetap rasa amarah, rasa trauma, rasa dendam itu juga masih akan entah sampai kapan ya. Jadi masih membekas di dalam diri kamu. Cuman aku lihat orang ini walaupun dia udah selingkuh, dia udah sering ngebohong sama kamu, dia kayak tetap tidak mau membiarkan kamu pergi dari hidup dia. Ketika kamu mengambil langkah tegas, justru dia merasa bahwa ini tidak adil gitu ya. Jadi kan wajar ya kamu memberikan memberikan konsekuensi yang serius ya. Kamu mengambil tindakan yang tegas dalam hidupmu untuk pergi dari dia. Ketika kamu mengambil tindakan untuk pergi dari dia, aku merasa dia ini kayak tidak diperlakukan secara adil atau setara dalam hubungan ini oleh kamu gitu ya. Dia ngerasa nggak terima kalau kamu ninggalin dia. Jadi aneh orang ini ya, padahal dia sendiri yang berselingkuh. Seharusnya wajar kalau kamu pergi meninggalkan dia, tapi di sini dia merasa tidak adil karena
apa, kalau kamu pergi dan perselisihan ini kan kamu nyalahin dia, ya dia merasa kayak kamu mengadili dia dan menyalahkan dia, seperti itu. Dia nggak ingin melepaskan kamu, aku lihat di sini. Jadi ada kemungkinan di sini kamu menginginkan dia pergi, tapi dia tidak mengizinkan kamu pergi, atau tidak ingin melepas kamu pergi. Jadi situasinya mungkin menggantung, apalagi di sini ada the hangman ya. Situasi kalian memang menggantung di sini. Dan aku lihat di sini situasi dia saat ini tuh kayak apa ya? Kayak melakukan suatu pengorbanan semacam itu, atau kayak lagi sabar nunggu waktu yang tepat untuk bertindak terhadap kamu. Ya, jadi dia di sini kayak ingin melakukan sesuatu, tapi dia nggak mau terburu-buru, ya, untuk melakukan suatu tindakan lanjut dari dari hubungan kalian ini, gitu ya. Ada yang ingin dia lakukan karena menurut dia kalau sekarang dia lakukan, dia merasa kayak seberapa baik pun dia berkomunikasi dengan kamu atau ingin berbaikan dengan kamu, tapi kayaknya kamu belum siap untuk menerima dia kembali. Ya, karena mungkin kamu masih marah sama dia, atau ya kamu masih trauma sama dia, kamu masih dendam sama dia, ya kamu kayaknya pengen mencabik-cabik dia seperti itu ya. Ya pokoknya intinya kamu masih marah gitu. Jadi dia ngerasa kayak belum waktunya untuk dia bertindak, untuk dia melakukan langkah lebih lanjut dalam hubungan ini. Jadi di sini dia tidak mau terburu-buru, dia sedang menekan sesuatu tindakan untuk hubungan ini, dan dia akan melihat dulu dari sisi kamunya. Sampai kamu siap, baru dia akan bergerak. Aku lihat juga memang di sini ada hubungan yang tidak puas ya. Jadi ya kamu kayaknya tidak puas dengan hubungan ini. Kamu benar-benar kecewa, aku lihat di sini ya. Tapi oh my god, Wheel of Fortune. Ya. Ada kemungkinan di sini dia ingin melamar seseorang dalam waktu dekat. Ya, seseorangnya ini siapa? Aku lihat ini ada kemungkinan kamu, ya. Karena di sini, kalau di sini Wheel of Fortune-nya tegak, berarti tanda bahwa segala sesuatunya akan menguntungkan bagi dia, ya. Bahkan dia tanpa ragu mengambil langkah berikutnya, ya. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau Wheel of Fortune tegak ini hadir, berarti apapun yang dia tidak merasa puas dalam suatu hubungan atau hanya ingin melanjutkan, kartu Wheel of Fortune ini bertanda bahwa mungkin ingin mencoba sesuatu yang untuk terakhir kalinya. Seperti itu, dia ingin mencoba untuk yang terakhir kalinya bertindak terhadap kamu. Dan kartu ini juga itu kayak tidak akan menghentikan dia ataupun kamu untuk mengakhiri hubungan jika ada seseorang di sini di antara kalian ingin melakukan pengakhiran hubungan. Karena ini pun adalah bagian dari perubahan, ya. Tapi ini akan menandakan hal-hal baik yang akan terjadi di dalam kisah cintamu dengan dia, ya. Dan gini, mau nantinya dia datang lagi, mau kamu terima ataupun tidak kamu terima, semua akan baik-baik saja kok. Cuman ya mungkin akan sialnya ke kamu itu ya dia datang lagi, itu aja sih. Tapi untuk keputusan kamu terima atau enggaknya itu ada di kamu sendiri. Ya, jadi keputusannya tetap ada padamu, kamu mau menerima dia lagi atau enggak. Tapi tindak lanjut dia dalam hubungan ini, dalam situasi sekarang ini dia pengen datang lagi untuk melamar kamu. Ya, melamar itu ya
mungkin menyatakan cinta lagi, mau minta balikan lagi gitu ya. Belum tentu juga melamar kamu untuk menikah. Ya bisa jadi, tapi bisa jadi dia langsung melamar kamu untuk menikah. Bisa jadi. Ya, tergantung niat dianya apa. Intinya di sini ada suatu lamaran yang ingin dia berikan pada seseorang, dan itu kayaknya kamu, karena kamu yang ingin pergi dari hubungan ini. Seperti itu ya. Karena ini Wheel of Fortune, dia akan dihadirkan kembali. Dan untuk masalah kamu terima atau enggaknya, itu ada di kamu, keputusannya ada di kamu ya. Oke, kemudian aku lihat di sini Ten of Wands. Kalau Ten of Wands itu berarti saat ini tuh dia sedang menanggung masalah dia sendiri. Ada suatu masalah besar di dalam diri dia selain perselingkuhan ini ya. Selain perselingkuhan ini, ada suatu masalah besar yang terjadi di dalam hidup dia, dan ini harus dia tanggung sendiri. Dia tidak mau berbagi masalah dengan orang lain, termasuk dengan kamu. Walaupun sebenarnya di awal ya, kalian tahu namanya hubungan itu harus sama-sama saling berbagi, baik itu kebahagiaan ataupun kesulitan gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia ingin mengambil resiko ini sendirian. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian, karena di sini dia tidak mau terlihat lemah di depan kamu. Dia tidak mau terlihat tidak mampu melakukan apa-apa di depan kamu, seperti itu. Dia ingin terlihat kuat di sini. Jadi ada suatu masalah, entah itu apa, pokoknya aku lihat ini sangat besar masalah yang dia alami. Entah ini tentang keluarga, entah tentang keuangan, karir, atau apapun ya di dalam hidup dia, tapi itu cukup besar. Bahkan aku lihat sampai kewalahan dia ini sebenarnya menanggung masalah ini karena saking besarnya. Dan dia tidak mau berbagi masalah ini dengan kamu, tidak mau membuat kamu ikut campur dalam hubungan ini, dalam masalah dia ini. Akhirnya kalian ada perselisihan juga ya. Kalian juga ngerasa curiga, kenapa nih orang nggak berbagi masalah dengan kamu. Padahal di sini aku lihat kamu pun sebenarnya mau untuk menolong dia, membantu dia ya. Walaupun tidak akan menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak adalah effort dari kamu untuk bisa membantu dia kayak gitu, walaupun sedikit. Tapi aku lihat di sini dia tidak mau berbagi masalah ini dengan kamu. Akhirnya kamu merasa tidak dihargai sebagai pasangan, kamu kayak tidak dihormati sebagai pasangan, kamu kayak tidak dianggap oleh dia sebagai pasangan, seperti itu. Akhirnya aku lihat di sini ada pertengkaran, ada kalau misalkan tidak ada pertengkaran, berarti ini kayak ya udah dingin-dinginan gitu loh, kayak diem-dieman, kayak lebih baik menjauh, menarik diri, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada pertengkaran di antara kalian, berarti kalian kayak mundur, menarik diri, itu tanda kekecewaan kalian, seperti itu. Aku lihat di sini ya. Dan apalagi di sini kan dia ketahuan selingkuh, udah kalian udah langsung narik diri ya, kalian nggak mau lagi berdebat, udah gitu aja. Kemudian di sini ada the tower ya, ada the tower. Jadi apa yang akan dia lakukan adalah suatu perubahan yang akan terjadi. Ini akibat dari tindakan dia. Jadi ada sesuatu yang akan sesuatu masalah yang cukup besar yang akan menghampiri dia. Dan ini nih, the tower kan, the tower ini kan gambarnya tower tapi disambar petir, berarti ada suatu masalah yang datangnya tiba-tiba tanpa dia siap untuk menanganinya. Jadi aku lihat memang hubungan kalian ini berpisah ya, saat ini udah berpisah, dan bahkan perpisahan ini pun membuat kamu ataupun dia kaget ya. Kalian kayak nggak menduga-duga aja gitu, tahu-tahu udah pisah aja, tahu-tahu udah berakhir aja hubungan ini. Entah siapa yang duluan memilih untuk pergi, untuk mengakhiri hubungan ini, bisa ini kamu, bisa ini dia ya. Tapi tahu-tahu udah berpisah aja ya, udah nggak ada komunikasi aja kayak gitu. Dan aku lihat ini juga suatu situasi yang sulit ya, atau mengerikan di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini
apa ya? Jadi nanti juga aku lihat akan ada situasi dari si dia ini, entah apa, tapi dia akan mengalami suatu perubahan yang besar gitu ya, dari hal-hal yang toksik yang pernah dia lakukan, dan masalah itu akan kayak disambar petir gitu loh, tahu-tahu udah selesai aja gitu, dan dia akan kaget. Dan ini memang tanpa ada persiapan dari dia ya. Yang pertama yang membuat dia kaget adalah tiba-tiba ya hubungan ini udah berakhir aja. Yang kedua, apapun yang terjadi ya di masalah dia, entah dia dengan pasangannya, dengan selingkuhannya ini, kalau dia masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya ini, ada kemungkinan juga akan ada pengakhiran yang tidak terduga oleh dia, kayak gitu ya. Tapi paling tidak di sini yang terlihat adalah kalian sudah berakhir, tahu-tahu sudah berakhir. Kemudian tindak lanjut dari dia di sini akan ada sesuatu yang tahu-tahu udah hilang aja dari dia, kayak gitu. Entah apa itu, bisa jadi selingkuhannya ini hilang, atau apapun yang dia perjuangkan akan hilang. Jadi akan menimbulkan masalah baru lagi gitu di dalam hidup dia. Tapi itu untuk ini ya, untuk perubahan dalam diri dia agar dia ini sadar ya, jangan selalu melakukan hal-hal buruk terhadap orang lain ya, bisa dibilang ini karma ya. Jadi aku lihat saat ini tuh kesombongan di dalam diri dia itu kuat banget ya, masih ada kesombongan di dalam diri dia, dan orangnya juga masih manipulatif. Jadi makanya The Tower ini akan keluar sampai dia sadar, sampai dia mau berubah, kayak gitu ya, sampai dia bisa sadar bahwa jangan selalu membuat orang sakit hati, jangan selalu membuat orang terluka, itu sih intinya ya. Dan ini untuk membuat dia berubah. Oke, jadi itulah tindakan dia pengen datang lagi, cuman memang nggak dalam waktu cepat ya, entah kapan, karena setiap energi orang juga beda-beda, seperti itu ya. Dan dia juga sebenarnya kaget di sini, tiba-tiba kalian sudah berakhir aja hubungannya, dan kamu pun sebenarnya kaget juga ya, tiba-tiba berakhir hubungannya, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian zodiak paling kuat di sini ada Libra. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh iya, aku di sini pengen ngambil satu deh pesan atau whisper dari angel, dari ini ya, Whisper of Love, kartu oracle ya. Ada kita cari pesan untuk kamu dalam hubungan ini, atau ya pesan untuk hubungan ini seperti apa. Speak the language of love. Loving words have the power to change life, including your own. Pesan dari whispernya adalah berbicara dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang penuh cinta ya, jangan kasar-kasar kalau ngomong ya. Makanya di sini tadi kan ada dari kata-kata kamu yang mungkin kasar, yang ngebuat dia akhirnya berperilaku seperti ini, akhirnya dia selingkuh, atau tiba-tiba dia langsung pergi ninggalin kamu, seperti itu ya. Dia akhirnya ya entahlah situasi kalian seperti apa, intinya situasi kalian sekarang itu udah berpisah ya. Ini juga akibat dari ada kata-kata kamu yang menyinggung hati dia. Jadi makanya di sini cobalah untuk berbicara dengan bahasa cinta ya. Baik ini dengan siapapun, dengan orang tua, dengan teman, dengan orang-orang di sekelilingmu, bahkan dengan dia. Cobalah untuk tetap berbicara secara lemah lembut,
tunjukkan bahwa kamu kalau berbicara itu secara interpersonal itu menunjukkan bahwa kamu itu apa, effort, bahwa kamu itu apa namanya itu, kalau menghargai ya, menghargai, mendengar, menjadi pendengar yang baik seperti itu kan bentuk cinta ya, agar kamu di sini pun mendapatkan cinta ya, agar kamu itu bisa mendapatkan cinta itu nggak harus dari si dia. Cinta itu bisa dari apa, dari orang-orang di sekelilingmu ya, cinta dari keluarga, cinta dari orang-orang sekitarmu ya, dari teman-temanmu ya. Jadi ini sih pesannya, cobalah untuk tetap berbicara dengan lemah lembut, dengan bahasa cinta, karena dari situ kamu akan bisa mendapatkan cintamu gitu ya. Walaupun kamu kisah cintanya dengan si dia ini amburadul, ya paling tidak kamu merasa dicintai oleh orang-orang di sekitarmu yang masih bisa menghargai kamu, yang masih ada di sekeliling kamu ya, yang masih bisa menerima kamu apa adanya gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Inilah tindak lanjut dari dia. Kalau kamu masih mengharapkan dia ya silahkan, kalau misalkan kamu masih mau menerima dia ya silahkan, tapi kalau enggak juga ya enggak apa-apa ya, karena aku di sini hanya membacakan tarot. Untuk keputusannya aku selalu serahkan padamu ya, aku tidak akan memaksakan pembacaan ini untuk kamu. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.